saya Michael Diva Arintia Nugroho, NIM 20G40024. Saya akan mereaksi dua video. Yang pertama tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan video kedua tentang keadilan. Yang pertama, ontologi adalah suatu perkenalan antara kata-kata dan konsep. Ontologi berasal dari kata onto yang artinya eksistensi atau menjadi nyata, dan logia artinya ilmu atau studi. Ontologi itu digunakan dalam konteks filosofis dan non-filosofis. Ontologi dalam konteks filosofis adalah tentang studi nyata secara umum. Contohnya seperti mengapa ontologi sangat penting dalam filsafat, karena pertanyaan ontologi seputar keberadaan menjadi dasar dari filsuf untuk memahami dunia. Ontologi memiliki dua cabang, yaitu ontologi materialisme dan ontologi idealisme. Ontologi materialisme dari perspektif filosofis adalah kepercayaan bahwa hal-hal material seperti partikel, proses kimia, dan energi yang itu lebih nyata daripada sesuatu yang tidak pernah terlihat seperti pemikiran manusia. Sedangkan ontologi idealisme adalah kepercayaan bahwa hal-hal immaterialisme seperti pemikiran manusia dan kesadaran itu lebih nyata daripada pemikiran material. Jadi realita itu dibangun dari pemikiran, sedangkan itu ontologi non filosofi itu artinya lebih praktis. Jadi ontologi non filosofi adalah deskripsi dari apa yang nyata. Maka ringkasan tentang ontologi berbicara tentang apa yang ada dan apa yang tidak ada, dan apa yang nyata dan apa yang tidak nyata. Lanjut ke epistemologi. Berasal dari episteme yang artinya pengetahuan, dan ogi artinya doktrin atau studi. Jika digabungkan menjadi suatu pembelajaran tentang pengetahuan. Tipe-tipe pengetahuan didapatkan pengetahuan proporsional, lebih fokus pada pengetahuan. Pengetahuan praktis artinya pengetahuan cara melakukan dan cara menggunakan sesuatu, seperti gerakan refleks, memancing, memukul bola, dan lain-lainnya. Jadi ringkasan tentang epistemologi adalah berbicara tentang pengetahuan, bagaimana manusia mengetahui dengan cara episeme atau dengan rasio atau dengan indera. Lanjut ke aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi, yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu aksion yang artinya nilai, dan logos yang atau teori, yang berarti teori tentang nilai. Dalam aksiologi terdapat dua komponen mendasar, yaitu etika atau moralitas dan estetika atau keindahan. Itu video reaction saya yang pertama. Video reaction yang kedua tentang keadilan. Terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama, apa definisi keadilan? Yang kedua, mengapa definisi tersebut relevan dengan situasi sekarang? Yang ketiga, di mana keadilan tersebut pernah terjadi dan berhasil? Yang keempat, bagaimana mekanisme atau organisme atau sistem yang tepat untuk melaksanakan
konsep keadilan tersebut. Kapan konsep keadilan tersebut berhasil dilaksanakan? Yang pertama, apa itu konsep keadilan? Konsep keadilan menurut yang saya cari di internet adalah kebenaran moral berdasarkan etika, hukum alam, konstitusi universal, agama, kesetaraan martabat, kesetaraan derajat manusia, termasuk ketidakadaan diskriminasi terhadap perbedaan suku, agama, ras, gender, kelompok, golongan, disabilitas, status sosial, dan selalu mempertimbangkan secara jernih berdasarkan rasional yang sehat. Itu menurut Sanjaya Jargawal. Pertanyaan kedua, tentang mengapa definisi tersebut sangat relevan dengan situasi sekarang. Karena situasi sekarang di Indonesia itu sangat kurang adil, karena banyak sekali diskriminasi antara suku, agama, ras, seperti rasisme di agama itu seperti menganggap agamanya selalu benar dan lain-lainnya. Itu mendukung argumen saya bahwa di Indonesia itu masih dibutuhkan keadilan, mulai dari dirinya masyarakatnya sendiri tentang mengerti apa itu keadilan. Meskipun masih sering terjadi dan masih banyak masalah yang belum dapat diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri. Lanjut ke pertanyaan ketiga, di mana keadilan tersebut pernah terjadi dan berhasil. Mungkin keadilan itu bisa terjadi di mana saja, misalnya di rumah sendiri, misalnya berbagi dengan adik itu misalnya, atau orang tua memberikan sesuatu dibagi sama rata, dan itu kan berhasil dalam arti keadilan. Mungkin di luar tuh seperti menghormati orang lain yang menyampaikan pendapat dan lain-lainnya. Yang keempat, bagaimana mekanisme atau organisme atau sistem yang tepat untuk melaksanakan konsep keadilan tersebut. Untuk melaksanakan konsep keadilan tersebut itu cukup mudah, tergantung dari kita sendiri. Dan ini saya akan memberikan beberapa contoh cara mekanisme untuk mewujudkan keadilan, yaitu menumbuhkan sikap adil terhadap sesama, memberikan kesempatan berpendapat saat rapat, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan merata dan berkeadilan sosial, suka bekerja keras, dan lain-lainnya. Pertanyaan kelima, kapan konsep keadilan tersebut berhasil dilakukan? Keadilan tersebut bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, karena itu misalnya terjadi di rumah kita, misalnya tentang keadilan membagi makanan gitu dengan saudara, ayah, ibu, dan lainnya. Jadi keadilan itu bisa terjadi kapan saja, tergantung diri kita sendiri, orang lain yang melakukannya. Sekian dari saya, terima kasih.